Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Jumpa lagi dengan saya, si Tua Nyonya Reta Hasibuan Borupohan. Pada malam hari ini, Rabu 19 Januari 2022, melalui renungan malam. Sebelum kita memasuki renungan malam, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami ucap syukur untuk kesempatan waktu yang Tuhan berikan untuk kami merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Demikian juga umat-Mu yang akan mendengar. Kiranya Tuhan Yesus memberikan hikmat pengertian, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi isi hati Bapa untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami, hari lepas hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini terambil dari Yohanes 5 ayat 24 sampai dengan 29. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini, saya beri judul, Percaya Penuh kepada Yesus yang memberi jaminan hidup kekal. Demikian penjelasan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, ketika Adam yang pertama, yaitu manusia yang ditempatkan Allah di Taman Eden, jatuh ke dalam dosa karena melanggar perintah Allah, maka manusia terpisah hubungan dari Allah yang Maha Kudus. Seperti yang ternyata di dalam Kejadian 3 ayat 3. Allah berfirman, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati. Maka sejak itu hubungan manusia dengan Allah pencipta terputus. Manusia mengalami kematian rohani, bukan kematian tubuh atau kematian jasmani. Maka Allah mengirimkan Yesus Kristus untuk memulihkan kembali hubungan yang rusak ini, untuk menebus dosa manusia. Oleh karena itu, pengakuan dan pengenalan kita akan siapakah Yesus sesungguhnya, itulah yang akan membawa iman kita kepada kehidupan kekal. Bapak Ibu yang terkasih, pada suatu ketika Tuhan Yesus sedang bercakap-cakap dengan muridnya, maka bertanyalah Yesus kepada para muridnya, tetapi apa katamu siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Bapak Ibu yang terkasih, Yesus adalah firman yang menjadi daging. Perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Yesus adalah roh dan hidup. Firman-Nya di dalam Yohanes 6 ayat 63, rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Sesungguhnya perkataan yang disampaikan Yesus itu adalah berasal dari Allah Bapa yang telah mengutus Yesus. Di dalam Yohanes 8 ayat 28, maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana yang diajarkan Bapa kepadaku. Maka hanya melalui Yesus saja Allah menyatakan dirinya dan pekerjaan yang dilakukannya sejak dari awal penciptaan, hingga pada akhirnya kesudahan zaman, ketika bumi sudah tidak berputar lagi. Di dalam ayat 26 dikatakan demikian, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri,
Demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Kita bisa melihat kembali di dalam ayatnya yang 23, Yohanes 5 ayat 23. Bapa menyerahkan penghakiman seluruh kepada anak, seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak, sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Di dalam ayat 28 dinyatakan demikian, janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Ayat ini berbicara tentang apa yang terjadi, kehidupan setelah kematian, yang terjadi pada akhir zaman, sesudah Yesus datang kedua kali. Firman-Nya di dalam 1 Korintus 15 dikatakan, jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Dan di dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah, seperti yang juga yang ternyata di dalam Daniel 12 ayat 2. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, apabila kita merenungkan di dalam kehidupan kita, alangkah singkatnya hidup kita di dunia ini, bila dibandingkan dengan kehidupan kekal yang akan kita alami bersama Yesus di surga. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa berjuang menghidupi iman. Kejarkanlah keselamatan yang sudah diberikan oleh Yesus. Filipi 1 ayat 27a, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Dan di dalam Lukas 13 ayat 24, jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan mendapat. Dan terakhir dari 1 Timotius 4 ayat 10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Amin. Biarlah firman Tuhan yang menjadi renungan pada malam hari ini, sesuai dengan judul yang kami sampaikan, percaya penuh kepada Yesus yang memberi jaminan hidup kekal. Itu boleh menjadi bagian kehidupan kita, boleh terparti di dalam kehidupan roh dan jiwa ketika kita melaksanakan kegiatan, aktivitas kita di hari setiap hari yang Tuhan masih berikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih untuk setiap firman yang Tuhan sampaikan kepada kami. Setiap firman, setiap perkataan adalah roh dan hidup. Biarlah itu menjadi kekuatan kami di dalam menjalani kehidupan, hingga kami tidak lalai di dalam hidup ini dan tidak terpengaruh oleh kehidupan dunia. Meskipun kami berasal dari dunia, tetapi biarlah pemikiran-pemikiran kami boleh kami hadapkan kepada pemikiran Kristus. Apa yang baik, apa yang suci, apa yang mulia, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu, berkati jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Senantiasa Bapa, tutup bungkus dengan kuasa dalam-Mu yang kudus. Biarlah sukacita dari surga senantiasa menyertai kehidupan kami, karena kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang sungguh kuat Tuhan, Allah yang menciptakan langit dan bumi,
boleh menjadi bagian bagi kehidupan kami. Karena Allah yang Immanuel itu senantiasa berada bersama kami, umat yang percaya. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati.